Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, mudah-mudahan kita selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita, yang masih menitipkan taufik hidayah, inayah Islam kepada kita, sehingga kita alhamdulillah dengan nikmat itu dapat melaksanakan segala macam bentuk perintah Allah dan mampu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dari apa yang telah kita lakukan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Rasulullah, dan insya Allah kelak Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat, semoga selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kita menjadi manusia yang rendah diri. Ramadan telah menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi manusia yang tidak sombong, menjadi manusia yang tahu diri, menjadi manusia yang mengetahuinya akan diri sendirinya bahwa manusia adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini, harta, tahta, wanita, semua yang kita miliki hakikatnya hanyalah pinjaman dari Allah, sebab manusia tidak memiliki apa-apa. Waktu lahir pun kita tidak membawa apa-apa, dan kelak kemudian kita kembali kepada Allah pun tidak akan membawa apa-apa kecuali sehelai kain. Itu sebabnya Ramadan telah mendidik kita menjadi manusia yang tawadu, menjadi manusia yang rendah diri, menjadi manusia yang tidak sombong. Sebab sombong adalah bukan sifatnya makhluk, sombong bukan sifatnya manusia, sombong adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Takabur bukan sifat kita, takabur bukan sifat manusia, tapi takabur adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb Azza wa Jalla, pencipta alam semesta. Sengaja Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai 15 agar kemudian manusia, hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada Allah untuk bisa belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan terhadap iblis alaihi laknah yang coba kemudian sombong kepada Allah, yang kemudian takabur, dia tidak taat terhadap perintah Allah, maka kemudian Allah berikan hukuman tegas. Kenapa? Karena mereka menantang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ma mana'aka ala tasjud id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah abadikan ketika Allah bertanya kepada iblis alaihi laknah, ma mana'aka ala tasjud id amartuk? Apa yang menyebabkan Anda ini tidak mau sujud apa yang aku perintahkan? Anda tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu adalah perintahku. Lalu kemudian iblis alaihi laknah menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih bagus daripada Adam, saya lebih sempurna daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih daripada Adam, maka itu yang menyebabkan iblis tidak mau sujud. Ego, angkuh, sombong, merasa hebat, merasa kaya, merasa pinter, merasa yang paling dari segalanya. Maka sifat sombong itu yang justru akan menghantarkan kita menjadi manusia sampah, menjadi manusia yang tidak ada harga dirinya, menjadi manusia yang rendah, menjadi manusia yang murah, bahkan menjadi manusia yang murahan. Murahan di hadapan orang, dan terlebih adalah murah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mendengar jawaban ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhraj innaka minas saghirin.
Allah berfirman, turunlah kamu dari surga karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Allah murka, Allah marah terhadap iblis alaihi laknah karena tidak mau taat patuh, dia menyombongkan diri, tidak mau sujud pada Adam. Maka Allah perintahkan, keluarlah kamu, jangan berada di dalam surga. Diusir oleh Allah karena kesombongannya. Maka kemudian setelah mendengar jawaban dari Allah diusirnya, maka qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis meminta kepada Rabb, ya Rabb, izinkan aku, keturunanku, semuanya tidak ada yang mati sampai datangnya hari pembalasan, hari kiamat. Qala innaka minal mundurin. Dan ternyata Allah menjawabnya, sesungguhnya kamu termasuk adalah daripada golongan orang-orang yang diberikan waktu sampai dibangkitkan atau sampai datangnya hari kiamat. Maka dikabul oleh Allah permohonannya, tidak ada yang mati anak keturunannya sampai datangnya hari kiamat. Apa tujuannya? Untuk melencengkan anak cucu Adam, untuk menggeser anak cucu Adam, untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Maka kemudian yang tekadnya tidak pernah akan berhenti untuk memelencengkan, untuk membuat anak cucu Adam ini keluar dari jalur yang sebenarnya, keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, inna syaitana qala wa izzatika ya rabbi la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahum fi jasadihim. Sesungguhnya setan telah mengatakan, demi keagunganmu wahai Rabbku, aku tidak pernah akan berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selagi ruh masih berada pada jasad-jasad mereka. Maka ketika masih hidup, maka kita akan terus digoyah, akan terus kemudian diarahkan kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, akan dijerumuskan karena memang dendam kusumat dan janji di hadapan Rabb Azza wa Jalla. Tetapi tidak usah khawatir, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur. Apa yang Allah sampaikan, faqala Rabb, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi keagunganku, demi kegagahanku, keperkasaanku, tidak pernah akan berhenti. Aghfiru lahum. Aku akan mengampuni mereka semuanya, mastaghfaruni, selama mereka memohon ampun kepadaku. Walau iblis telah berjanji untuk kemudian membinasakan anak cucu Adam, melencengkan anak cucu Adam, tapi gak usah khawatir, Allah pun tidak akan tinggal diam. Allah akan terus mengampuni segala macam bentuk kesalahan dan dosa kita, mastaghfaruni, selama kita masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun di antara kita menjadi manusia yang terbebas dari dosa. Pastilah kita adalah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dosa sengaja dan tidak disengaja. Kesempatan di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang semuanya dikabulkan oleh Allah, maka perbanyaklah baca istighfar agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa sedikit pun. Maka kemudian kita akan selamat dari bahaya malapetaka, fitnah kubur, siksa kubur. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila yang kami sampaikan kurang berkenan, terdapat hal-hal kekhilafan baik sengaja tidak disengaja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.